Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Bilkis dari Fakultas Kedokteran, Prodi atau Program Studi Pendidikan Dokter dengan NIM 22201011131. Saya sendiri berasal dari angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional yang merupakan topik yang sangat menarik ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Jember dengan dosen pengampu Dr. Parto MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas 81. Baik, selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, di sini saya menyampaikan 3 poin, di mana yang pertama adalah bahasa adalah identitas ataupun alat komunikasi dari suatu bangsa. Nah, dalam era globalisasi, bahasa berperan penting dalam diplomasi, pendidikan, dan juga dalam ekonomi. Bahasa Indonesia sendiri memiliki jumlah penutur yang sangat besar di Asia Tenggara. Maka dari itu, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, mengenai pertanyaan utama yang seharusnya kita tanyakan ya pada saat ini, yaitu apakah bahasa Indonesia siap menjadi bahasa dunia? Nah, untuk mengulik hal itu, maka kita harus membahas beberapa hal. Dari yang pertama, mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang di Nusantara sejak abad ke-7. Nah, kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Nah, bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa negara sejak UUD 1945 pasal 36. Nah, hingga saat ini bahasa Indonesia telah digunakan oleh lebih dari 280 juta penutur di Indonesia dan di negara tetangga. Selanjutnya mengenai bahasa Indonesia di kancah internasional. Yang pertama, bahasa Indonesia itu termasuk bahasa dengan penutur terbanyak ke-10 di dunia loh, teman-teman. Dan bahasa ini juga dipelajari di lebih dari 50 negara seperti di Australia, di Korea Selatan, di Jepang, lalu di Amerika Serikat dan juga di Belanda. Dan masih banyak lagi. Dan juga terdapat lebih dari 150 universitas asing yang membuka program studi bahasa Indonesia atau Indonesian Studies. Banyak juga diaspora Indonesia yang memperkenalkan bahasa ini ke komunitas global. Selanjutnya, ada pun poin-poin mengenai faktor yang mendukung potensi bahasa Indonesia untuk di kancah internasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, dan yang pertama adalah mengenai jumlah penuturnya yang sangat besar. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia itu secara spesifik memiliki lebih dari 280 juta pengguna aktif, dan bahasa Indonesia juga dianggap sebagai bahasa yang stabil, karena bahasa Indonesia sudah sejak lama sekali digunakan lintas suku dan juga lintas agama tanpa eh, membangkitkan atau tanpa adanya konflik-konflik yang berarti seperti itu. Dan juga di kancah ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara G20 dengan potensi ekonomi yang besar terutama di Asia. Lalu karena Indonesia letaknya ada di Asia Tenggara, maka tentunya Indonesia memiliki peran di ASEAN. Karena kita semua tahu kalau Indonesia merupakan bagian dari ASEAN ya teman-teman. Indonesia itu bisa menjadi negara dengan pengaruh politik dan juga budaya yang kuat di kawasan ini seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai bahasa Indonesia di dunia digital. Seperti yang kita tahu di dunia digital ini sudah banyak penggunaan aplikasi seperti penggunaan YouTube, penggunaan TikTok, lalu Instagram dan juga Facebook yang semakin meluas ya teman-teman. Dan tentunya banyak bermunculan konten kreator atau orang-orang seorang public figure yang bekerja di dunia sosial media. Nah, konten kreator tersebut bekerja dengan cara membuat konten. Konten itu dapat berupa video maupun foto dan juga konten-konten promosi yang lainnya. Nah, konten-konten ini rata-rata menggunakan bahasa Indonesia di platform tersebut. Nah, hal ini bisa mendukung Indonesia menjadi bahasa internasional seperti itu. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga termasuk bahasa keempat yang terbanyak digunakan di internet di Asia. Seperti yang kita tahu, warga Indonesia merupakan negara dengan warga yang banyak ya. Tentunya di kancah-kancah digital seperti itu, penggunaan dari akun-akun orang yang berasal dari Indonesia pun banyak. Jadi pengaruhnya di sosial media cukup luas seperti itu. Nah, penggunaan global, perusahaan global sendiri seperti Google dan Microsoft itu juga sudah menyediakan antarmuka dalam bahasa Indonesia. Lalu juga semakin banyaknya kursus daring internasional yang menggunakan atau menyediakan opsi bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bukan hanya sarana seperti sekolah
atau universitas, namun sudah banyak juga lembaga-lembaga yang menyediakan atau memberikan opsi untuk berbahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya mengenai upaya pemerintah dan juga lembaga. Nah, di sini ada 4 upaya yang telah diberikan ya. Yang pertama adalah mengenai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Kemendikbudristek yang aktif melakukan diplomasi kebahasaan. Lalu ada program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang diselenggarakan di berbagai negara. Selanjutnya ada juga pembentukan Pusat Bahasa Indonesia di Universitas Luar Negeri. Juga adanya kegiatan Kongres Internasional Bahasa Indonesia untuk memperkuat posisi global seperti itu. Namun hal-hal yang mendukung tersebut tentunya juga memiliki tantangan ya teman-teman. Di sini ada 3 tantangan yang sangat berarti bagi saya. Yang pertama adalah mengenai persaingan dengan bahasa global lain, seperti bahasa Inggris yang tentunya menjadi bahasa internasional yang sangat terkemuka ya teman-teman dari zaman dulu hingga sekarang. Lalu munculnya bahasa Mandarin yang sangat eh, banyak minatnya saat ini dan juga bahasa Spanyol. Mungkin ada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Korea. Nah, selanjutnya adalah tentang minimnya promosi budaya pop global dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya budaya pop yang diterapkan di Jepang dan juga Korea, adanya K-pop dan J-pop yang sangat marak di dunia. Hal itu tentunya akan atau meningkatkan keinginan masyarakat untuk berbahasa dalam bahasa tersebut seperti itu. Dan menurut saya sudah banyak sekali ya warga-warga asing yang juga minat untuk belajar bahasa Korea dan Jepang seperti itu. Jadi seharusnya jika Indonesia memiliki budaya pop yang diunggulkan, hal itu dapat mendukung eh, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional seperti itu. Nah, selanjutnya adanya terbatasnya penerjemah karya sastra dan juga ilmiah ke bahasa asing. Seperti yang kita tahu saat ini rata-rata untuk karya ilmiah dan juga karya sastra banyak yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas bangsa. Indonesia juga memiliki potensi besar yang seharusnya tinggal bagi kita hanya tinggal bagaimana kita menggerakkan atau mengembangkannya ya teman-teman seperti itu. Dan tentu saja marilah bangga berbahasa Indonesia dan juga dorong bahasa kita menjadi bahasa dunia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah bahasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.